Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar IPA bersama Miss Lina. Pekan ini kita akan belajar tentang ekosistem. Sebelum ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, mampu mengidentifikasi satuan-satuan ekosistem. Yang kedua, mampu mengidentifikasi komponen-komponen ekosistem. Yang ketiga, mampu menjelaskan interaksi antar komponen ekosistem. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan saling ketergantungan di antara komponen ekosistem. Sekarang masuk ke materi ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan kesatuan interaksi antar organisme dengan lingkungannya. Nah, jadi di sini ada organisme dengan lingkungannya. Ini ada ikan di laut atau di air, ada hewan-hewan darat di darat. Jadi hewan rusa ini akan berinteraksi dengan lingkungannya, dengan air maupun tanah atau rumput. Kemudian di sini ada satuan-satuan ekosistem. Satuan-satuan ekosistem itu mulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma sampai ke biosfer. Nah, yang dimaksud dengan individu ini berarti satu organisme. Individu itu adalah satu organisme. Individu terdiri dari satu organisme. Nah, individu-individu ini atau organisme ini akan berkumpul dan akan membentuk populasi. Jadi populasi itu adalah sejumlah individu yang sejenis dan menetap di suatu daerah. Nah, kemudian populasi akan berkumpul menjadi komunitas. Jadi komunitas ini adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam satu daerah. Jadi di dalam satu daerah ini terdapat beberapa populasi. Ada populasi kerbau, ada populasi burung, ada populasi kelinci, dan sebagainya. Jadi di komunitas ini terdapat beberapa populasi. Nah, kemudian dari komunitas ini membentuk ekosistem. Jadi ekosistem ini kan tadi kesatuan interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Organisme ini akan bereaksi dengan lingkungannya. Ya, itu dinamakan dengan ekosistem. Kemudian ada bioma. Kalau bioma itu tadi ekosistem besar dengan wilayah luas yang disertai dengan flora dan fauna yang khas. Jadi di dalam bioma itu merupakan ekosistem yang besar yang disertai dengan flora dan fauna yang khas. Kemudian setelah bioma terdapat biosfer. Nah, biosfer ini merupakan sistem kehidupan yang paling besar karena terdiri atas gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Jadi semua ekosistem yang ada di planet bumi ini dinamakan dengan biosfer. Dan di sini ada komponen ekosistem. Komponen ekosistem ini terdiri dari biotik dan abiotik. Biotik ini artinya bio itu artinya life atau hidup. Jadi, biotik ini merupakan suatu komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk-makhluk hidup. Contohnya di sini ada hewan, ada sel, ada manusia, ada kita ya, ada tumbuhan, ada bakteri. Nah, kemudian kalau abiotik itu, A itu artinya tidak dan tadi bio itu artinya hidup. Jadi, tidak hidup. Nah, jadi abiotik itu adalah komponen lingkungan yang terdiri atas benda-benda mati. Tetapi benda mati tersebut memberikan pengaruh dan manfaat dalam kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Contohnya di sini ada batu atau tanah, ada air, ada udara, ada temperatur atau suhu, ada gunung. Itu merupakan contoh dari abiotik atau komponen lingkungan yang tidak hidup atau merupakan benda-benda mati. Nah, kemudian di sini ada tadi biotik. Nah, kalau biotik ini terdapat 3 kelompok, yaitu ada produsen, ada konsumen, dan ada dekomposer.
Kalau produsen ini merupakan organisme yang mampu menghasilkan zat makanannya sendiri. Contohnya ada tumbuhan. Tumbuhan ini merupakan produsen, yaitu mampu membuat makanannya sendiri. Nah, kemudian setelah produsen ada konsumen. Kalau konsumen itu adalah organisme yang memakan organisme lain. Contohnya kita perlu makan organisme lain. Contohnya kita memakan ikan, kita makan daging, kita makan ayam. Ya, itu jadi kita itu termasuk ke konsumen. Dan yang terakhir ada dekomposer. Kalau dekomposer ini merupakan organisme pengurai. Jadi organisme ini mampu menguraikan sampah organik seperti sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan menjadi bahan-bahan organik. Ya, yang dimaksud dengan dekomposer ini adalah bakteri atau jamur. Dan di sini ada pola interaksi. Jadi, organisme yang tadi itu akan saling ketergantungan. Organisme yang lain akan bergantung kepada organisme yang lain sehingga akan membentuk pola interaksi. Nah, yang pertama itu ada netralisme. Netralisme ini merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi. Contohnya di sini ada hewan domba dan ayam. Mereka sama-sama berada di lahan yang sama, tetapi domba makan rumput dan ayam makan cacing, sehingga mereka itu tidak saling mempengaruhi. Jadi tidak ada pengaruhnya antara domba dan ayam. Kemudian ada kompetisi. Kalau kompetisi ini merupakan persaingan antar individu sejenis untuk mendapatkan sarana tumbuh dan berkembang. Contohnya di sini ada hewan yang saling berkelahi untuk memperebutkan makanan. Contohnya untuk memperebutkan makanan yaitu untuk menunjang sarana tumbuh dan berkembangnya. Ini dinamakan dengan kompetisi. Nah, kemudian ada predasi. Predasi ini berasal dari kata predator ya. Jadi predasi ini merupakan interaksi antar pemangsa dan mangsanya. Di sini ada pemangsa dan di sini ada mangsanya. Nah, ini dinamakan dengan predasi. Kemudian selanjutnya ada parasitisme. Kalau parasitisme ini adalah interaksi antar dua organisme berbeda jenis di mana satu pihaknya diuntungkan dan satu pihaknya itu dirugikan. Nah, contohnya di sini ada nyamuk yang sedang menggigit atau mengambil darah dari kita. Nah, tentunya si nyamuk ini akan merasa diuntungkan karena sudah kenyang kan mendapatkan makanannya. Tetapi kita akan dirugikan, akan merasa gatal, merah. Apalagi kalau si nyamuknya membawa virus atau bakteri sehingga kita bisa menyebabkan kita sakit. Nah, kemudian selanjutnya ada mutualisme. Kalau mutualisme ini adalah interaksi yang saling menguntungkan di kedua belah pihak. Contohnya di sini ada lebah dan bunga. Jadi lebah ini akan untungnya mendapatkan madu, mendapatkan makanannya gitu. Jadi merasa kenyang. Tetapi kalau bunga ini juga merasa diuntungkan karena bisa membantu proses penyerbukannya. Itu dinamakan dengan mutualisme. Jadi interaksi yang saling menguntungkan. Kemudian ada komensalisme. Kalau komensalisme ini adalah interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak, namun pihak lain tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contohnya di sini, ikan yang kecil-kecil ini, itu merasa diuntungkan karena bisa mendapat makanan dari sisa-sisa makanan hiu. Tetapi hiunya ini tidak merasa diuntungkan maupun tidak merasa dirugikan. Seperti itu ya, itu namanya komensalisme. Nah, kemudian yang terakhir ada amensalisme. Kalau amensalisme ini merupakan interaksi antar organisme di mana salah satu organismenya itu menghambat pertumbuhan organisme lain. Contohnya di sini ada padi dan gulma. Jadi gulma ini akan menghambat pertumbuhan padi. Tetapi si gulma ini juga tidak diuntungkan sama sekali. Biasa aja, tetapi kalau si padi merasa dirugikan.
Nah, itu yang dinamakan dengan amensalisme. Kemudian organisme biotik itu akan saling ketergantungan antara komponen biotik. Yang pertama itu melalui rantai makanan. Rantai makanan ini adalah proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian. Contohnya di sini. Di sini ada rumput atau tumbuhan. Tumbuhan ini bisa mendapatkan energinya sendiri, yaitu sebagai produsen. Produsen tadi artinya kan organisme yang mampu menghasilkan zat makanannya sendiri. Nah, contohnya di sini adalah rumput atau tumbuhan. Jadi nanti tumbuhan ini akan melaksanakan proses fotosintesis yang dibantu oleh sinar matahari, sehingga si tumbuhan ini akan mendapatkan energi dari hasil fotosintesis tersebut. Nah, kemudian si tumbuhan ini atau rumput ini akan dimakan oleh belalang, sehingga belalang akan mendapatkan energi dari tumbuhan tersebut. Nah, belalang ini disebut dengan konsumen primer atau konsumen pertama. Nah, kemudian belalang ini akan dimakan oleh katak, sehingga katak akan mendapatkan energi karena sudah memakan belalang. Dan katak ini dikatakan dengan konsumen sekunder atau konsumen 2. Nah, kemudian si katak ini akan dimakan lagi oleh ular, sehingga ular akan mendapatkan energi dari setelah memakan katak. Nah, jadi si ular ini merupakan konsumen tersier atau konsumen 3. Ular ini akan dimakan oleh elang, sehingga elang pun mendapatkan energi karena telah memakan ular. Nah, elang ini termasuk ke konsumen final atau konsumen terakhir atau konsumen 4. Nah, terus berlanjut seperti itu sampai si elang ini mati, sehingga dapat diuraikan oleh dekomposer. Setelah diuraikan, maka akan menyerap ke tanah, sehingga tanahnya yang telah tadi sudah kaya dengan bahan-bahan organik, sehingga si tanahnya ini akan diserap kembali oleh tumbuhan atau rumput dan akan terus berlanjut rantai makanan sampai seterusnya. Kemudian yang kedua ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan membentuk jaring. Jadi yang tadi jaring-jaring makanan, yang tadi rantai makanan itu rantai makanan dengan rantai makanan akan saling berhubungan membuat jaring-jaring makanan. Contohnya di sini tadi kan tumbuhan hanya dimakan oleh belalang. Sedangkan di sini tumbuhan itu tidak hanya dimakan oleh belalang, tapi bisa dimakan dengan tikus, dimakan dengan kelinci, dimakan dengan kambing gitu kan. Nah, kemudian kelincinya bisa dimakan dengan kucing hutan, kelinci juga bisa dimakan oleh serigala. Nah, jadi akan saling ketergantungan, akan saling terikat antara rantai makanan dengan rantai makanan yang lainnya, sehingga akan membentuk jaring-jaring makanan. Di sini ada piramida makanan. Piramida makanan ini merupakan gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antar produsen, konsumen 1, konsumen 2 sampai dengan konsumen puncak. Nah, di sini ada gambar piramidanya, dan produsen ini selalu menempati yang paling dasar atau yang paling banyak. Makanan yang paling banyak itu adalah produsen. Rumput, tumbuhan, itu yang dinamakan dengan produsen dan terdapat banyak sekali. Nah, kemudian ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini akan lebih sedikit dibanding produsen. Kemudian ada konsumen 2. Ini konsumen 2 lebih sedikit dari konsumen pertama. Kemudian ada konsumen puncak atau konsumen ketiga atau keempat. Ini tuh akan menempati posisi yang paling sedikit. Jadi ini merupakan piramida dari makanan. Yang paling banyak atau yang paling dasar pasti produsen, dan yang paling tinggi dan paling sedikit adalah tropik 4 atau konsumen 3.
Seperti itu. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya sampai ke kalian dan berkah untuk kehidupan kalian ke depannya. Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Selamat belajar dan selamat mengerjakan.